Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Virgo, ini adalah bacaan asmara kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Juli 2026 ya. Nah, seperti biasa sebelum Mari menyampaikan bacaannya, harus Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Virgo dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, mari harapkan kamu mampulah ya dapat untuk menerima dengan bijaksana apa yang Mari sampaikan di sini. Baik ya, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Four of Cup posisinya reverse. Berikut ada, kemudiannya ada ini. Berikutnya ada di sini dan kemudiannya ada di sini. Baik ya. Berikut ada ini, kemudiannya ada di sini, berikutnya ada di sini. Dan kemudian ada kartu dari ini. Baik ya. Wow. Nah, jadi mari lihat hubungan ini tuh kayak sempet nih bikin pasangannya kamu greget ya, lihat kamu. Jadi yang semacam kamu menguji kesabarannya dia, gitu ya. Kamu dengan segala macam tingkah lakunya kamu, gitu ya. Itu tuh membuat dia sempet yang kayak harus membuktikan ini loh, harus membuktikan seberapa kuat sih dia, seberapa mampu sih dia yang untuk menerima sosok pasangan yang seperti dirimu itu. Jadi melihat setidaknya dia pernah ini tuh merasa dia menjadi single fighter ya. Dia merasa dia yang satu-satunya harus memperjuangkan hubungan ini tuh agar bisa tetap berjalan gitu loh. Ya, karena kalau diajak dirimu untuk benar-benar menghayati relationship ini, ya, mengusahakan relationship ini. Wah, kalau dia lihat tuh kok kayaknya nggak bisa, nampaknya kamu tuh nggak mau, gitu ya. Nah, jadi ya tidak tertutup kemungkinan untuk beberapa dia pasti mengalami kisah cinta bertepuk sebelah tangan kah, gitu ya. Ya kayak itu tadi, berjuang sendirilah gitu ya. Nah, karena kamu masih mencela-mencela model orangnya gitu loh ya. Jadi kadang-kadang ya kamu masih mau lebih memilih nih ngabisin sumber dayanya kamu untuk hanya sebatas main-main ya dengan teman-temannya kamu ya. Atau kamu masih bisa di situ tuh sempat masih tebar pesona gitu ya. Kamu yang tidak menunjukkan kejelasan gitu loh dalam hubungan dengan dia. Karena kan kamu masih ada sisi kekanak-kanakannya kamu gitu ya. Nah, kayak gimana tuh kalau kanak-kanak macam yang gak bisa diminta pertanggungjawabannya itu loh ya. Ini terutama jika kalian sudah menikah. Tentu statusnya kamu sebagai istri, sebagai suami kan ada di situ ya, dibarengi dengan tanggung jawab di balik label statusnya kamu gitu kan. Nah, tapi jangan-jangan itu tuh hanya sebatas status saja dan kamu belum punya kesadaran bagaimana itu perilakunya seorang suami, tindakannya seorang istri. Jangan-jangan kamu belum punya pemahaman ya tentang status itu gitu loh. Nah, jadi ya beberapa ya tentu melihat kamu menjadi troublemaker ya, si pembuat masalah gitu loh. Namun lagi-lagi untuk sampai sejauh ini, mari bilang ya dia kayak nggak ada pilihan lain ya selain ya kuat, harus tabah, harus mampu menerima kamu gitu. Karena ya dia
terutama nih kalau kalian sudah suami istri, ya dia tahu betul gitu ya bahwa dia seorang istri, dia seorang suami gitu. Mana lagi sudah ada anak-anak dalam hubungannya kalian gitu kan. Ya dia jadi harus kuat-kuat lah gitu ya. Harus memang mampu lah dia ya. Merangkul dirimu dengan tabiatnya kamu. Gitu loh. Kalau enggak ada korban tambahan baru di sini, yaitu siapa? Anak-anak gitu kan. Di sana. Dan tentu saja mungkin orang ini punya cita-cita. Ya pernikahan hanya satu kali saja, yaitu cukup dengan kamu gitu kan. Atau kemudian jika kalian ternyata belum berada dalam level pernikahan, ya boleh-boleh ya, memang hubungan ini tuh sudah terlanjur dia hitung lama gitu lah. Ya. Atau kemudian hubungan ini tuh sudah terlanjur dia berikan banyak investasinya dia gitu ya. Dan ya mengapa dia mau berlaku seperti demikian? Tentu saja karena dia memang sayang kamu. Memang dia cinta kamu gitu ya. Ya memang dia mau dengan kamu. Gitu loh. Jadi orang ini ya mungkin gini ya. Sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Itu tuh harus ada perjuangannya di sana. Makanya dengan punya kesadaran demikian, mari lihat orang ini ya harus kuat mendampingi dirimu gitu loh. Ya kalau harus berkontribusi lebih besar dibandingkan dengan kamu, dia bisa itu bilang nggak apa-apa lah gitu. Asalkan masih bisa dengan kamu gitu. Aku tunggu kamu, kalaupun tidak dalam waktu dekat, harus sabar. Tapi aku tunggu kamu, biar kamu itu tuh berubah. Biar kamu itu tuh ngerti bahwa aku ini tuh pasangan yang baik untuk kamu. Di sana ya. Nah, ketika kamu udah sadar bahwa aku ini pasangan yang baik, aku harapkan kamu bisa menghargai diriku, menghargai hubungan kita. Di sana dianya ya. Jadi memang kayak yang gini. Kalau mau all out kamu dengan dia, nampaknya bukannya kamu nggak mampu ya. Tapi kalau melihat di sini tuh bisa aja ya kamu nggak bisa juga untuk memilih dia gitu loh. Karena melihat kamu tuh nampaknya terikat ya. Ada keterikatannya kamu kepada pihak lain di sini atau keadaan yang lain. Gitu. Jadi mari tahu, pasti kamu tuh juga sadar kan bahwa ya kamu selama ini tuh sangat mampu untuk membuat dia merasa terluka kan, merasa kecewa gitu ya. Mari lihat sih kamu ya tahu betul tentang apa yang dia alami dalam hubungannya kalian gitu kan. Nah namun karena keterikatan kamu pada satu ataupun dua hal, sehingga ya harus seperti ini memang hubungannya kalian gitu loh. Contoh gini ya, sesungguhnya kamu bukanlah single gitu ya. Sebelum dengan dia ya kamu punya hubungan, atau setelah dengan dia kamu terlibat dalam hubungan sama orang lain gitu ya. Jadi mari lihat ternyata hatinya kamu itu tuh memang lebih condong kepada orang lain ketimbang dengan si pasangannya kamu yang energinya mari tarik ini. Gitu loh. Jadi karena kamu mengutamakan yang lain, ya secara otomatis terabaikan si dia ini. Ya kan gitu ya. Di sana. Terabaikan dia maka terlukailah dia kan gitu ya. Namun kamu juga kayak mungkin
kamu mengapresiasi dia memang kan. Oh ya orangnya baik, oh ya orangnya sabar, oh ya orangnya tabah banget. Tapi hatiku memilih yang lain gitu loh. Ya. Atau misalnya di sini tuh karena kamu terikatnya kepada orang tuamu. Misalnya seperti itu ya. Nggak bisa kamu meninggalkan orang tuanya kamu. Sebab ya kamu ingin menjadi anak berbakti. Sementara keluarganya kamu ya, keluarga asalnya kamu ya orang tua. Jangan-jangan tidak restu bersama dengan dia gitu ya. Nah jadi di bawah bayang-bayang tidak mendapatkan restu. Ya sikapnya kamu juga akhirnya terbatas ke si pasangannya kamu yang energinya mari tarik saat ini. Gitu ya. Jadi dia tuh memang diposisikan sengaja nggak sengaja. Ya banyak pengorbanannya dia jadinya kan. Harus penuh dengan ketabahan dia sama kamunya kan. Nah seperti itu kalau Mar lihat. Jadi nggak bisa dianya itu tuh kamu rasa ya. Kamu berikan tindakannya kamu atau pemberiannya kamu yang optimal. Nggak bisa. Gitu loh. Ya kalau untuk soal tega nggak teganya kamu ke dia. Lah ya apa boleh buat kan gitu modelnya kamu kan. Apa boleh buat ya aku terpaksa harus seperti ini. Gitu kamunya kan. Nah di sana. Atau ya katakanlah memang ternyata sikap lakunya kamu itu tuh kayak kelihatan seperti egois gitu ya. Ya ini mungkin saja juga bukan menyangkut tentang hal yang serius kamu sudah punya relationship dengan orang lain atau perkara dengan orang tua. Yang tadi untuk hal lebih ringannya ya kamu lebih fokus kepada pekerjaannya kamu, kehidupan sosialnya kamu ya, pertemanan gitu ya. Yang tadi tuh loh, gambaran di matanya dia seperti kanak-kanak sikapnya kamu. Ya. Nah, hal-hal ini walaupun mungkin remeh-temeh di matanya si dia. Tapi ya aktivitasnya kamu yang demikian, pilihannya kamu yang demikian. Ya kalau menurut kamu, itu yang paling benar gitu loh. Itu yang sudah paling tepat untuk di saat ini. Di sana ya. Nah, jadi kayak kamu udah tahu nih mana yang lebih cocok untuk dirimu ya, mana yang lebih benar menurut dirimu. Kamu udah tahu apa yang paling relevan untuk bikin kamunya itu tuh bahagia, tenang, nyaman, gembira gitu ya. Dan yang ianya hal-hal itu tuh nampaknya memang akan memberikan gesekan ya kepada si pasangannya kamu ini gitu loh. Nah jadi kayak seolah-olah ada pilihan di sini ya. Kalau kamu senang, dianya nggak senang. Kalau dianya yang senang, kamunya bisa yang nggak senang. Seolah-olahnya begitu kalau melihat kayak kontradiksi keadaan dari versinya kamu ya. Nggak bisa kamu seneng dianya happy. Nampaknya mari seolah-olah nggak bisa gitu. Gitu loh. Nah jadi dia jelas banget posisi hitam putihnya kan. Kamu seneng dia udah pasti nggak seneng. Dia seneng kamu yang jadinya itu tuh nggak seneng. Gitu loh. Jadi polanya gitu-gitu aja ini terus. Nah lihat ya. Nah dan memang kayak ada pasangannya kamu ini terutama rentang 14 hingga 21. Mari bilang kayak diem-diem dalam hati itu tuh mulai ya. Dibayang-bayangi keputusasaan. Gitu loh. Jadi menjadi pejuang sendiri. Nampaknya dia ini udah mengalami kelelahan ya. Untuk beberapa masa, beberapa minggu kah, beberapa bulan kah, dan bahkan tidak tertutup kemungkinan sampai beberapa tahun gitu ya. Terus menerima kamu, terus memperjuangkan sabar, menanti, toleransi, ya, berusaha untuk adaptasi dengan lah inilah kalau memilih bersama dengan kamu.
Tapi ya ini rentang 14 hingga 21 kok mulai di situ tuh putus asa. Nampaknya memang keadaan nggak bisa berubah ya gitu. Dibayang-bayang keputusasahan dia. Nah, tapi keputusasahan itu tuh tidak lantas membuat dia cabut pergi dari hidupnya kamu ya. Enggak. Masih belum dia proyeksikan rasa putus asa dari dalam dirinya dia ini. Masih hanya dia dengan dirinya aja yang tahu gitu loh. Ya kalau dia masih tetap akan berlaku sebagaimana seperti biasanya. Kalau kamu hubungin dia, ya dia menyahut gitu ya. Kalau kamu datang, ya dia sambut gitu. Ya, kalau kamu abaikan dia, ya udah dia diem di sana nungguin kamu. Gitu loh. Kamu minta apa-apa, ya kalau dia punya ya dia kasih. Ya, seperti itu. Kalau kamu diem ya dia juga ikutan diem. Nah bisa di situ. Nah jadi masih tetap bagaimana sikapnya dia selama ini ke kamu. Ya masih tetap sikap yang sama dia tunjukin. Walau tadi sudah ada perubahan perbedaan dari dalam dirinya dia ya. Jadi yang kayak waduh ini sampai berapa lama lagi sih harus seperti ini gitu-gitu. Wah aku ini tuh sudah banyak banget nih pengorbanannya. Udah mulai hitung-hitung pengorbanan. Udah mulai ngitung-ngitung seberapa besar pengorbanan dan seberapa besar hasil dari pengorbanannya dia itu. Lagi nanti tuh sibuk untuk menghitung di sana. Ya. Tapi ndak yang pakai acara emosi. Waduh ternyata aku ngasihnya banyak tapi nerimanya cuma dikit doang dari kamu. Udah aku tinggalin kamu aja. Enggak, dia enggak gitu. Paling-paling wah maunya jangan kayak gini ya gitu. Aku sih mau kalau diajak untuk berkorban. Tapi ya feedback baliknya maunya lebih adil gitu loh. Nah di sana maunya lebih imbang apa yang aku beri seperti itu juga yang aku terima gitu ya. Sana aku investasinya 10, maunya kamu juga investasinya 10 dong. Gitu. Ngomong-ngomong ya, self dialog itu tuh mari lihat sering terjadi ya di 14 hingga 21 Juli ini di sana. Jadi ya perenungan soalnya itu tuh jadinya cenderung banyak ya. Namun ya itu tadi kegelisahan hatinya dia ya dibayang-bayangi oleh keputusasahannya dia itu tuh hanya dia saja yang paham. Kalau kamunya akan dia perlihatkan ya bahwa segala sesuatunya itu tuh sedang baik-baik saja. Bahwa dia masih kuat sama kamu, bahwa dia masih sayang, bahwa dia masih cinta, bahwa dia masih menunggu kamu dan sebagainya. Gitu ya. Jadi apa niatan baiknya dia atau bagaimana niatan jangka panjangnya dia ke kamu, itu tuh bakalan tetap dia tampilkan gitu ya. Jadi putus asa namun untuk mencoba tetap memberikan yang terbaik juga harus dia lakukan. Nah kira-kiranya begitu ya menurut si energi dari pasangannya kamu ini yang mari tangkep gitu loh ya. Nah, jadi kalau dilihat sebenarnya ini tuh pasangan yang baik ya. Pasangan yang baik gitu ya. Jadi kok kayak ya tidak ya ini nampak orang sudah tahan banting juga ini. Mari lihat kan. Tahan banting, tahan uji sebagai pasangannya kamu. Gitu lah. Ya. Berkali-kali kamu menyakiti dia, tapi berkali-kali juga dia mau menerima ya. Bahwa ya kondisinya kamu lagi ngamuk-ngamuk, jadi kamunya itu tuh nyakitin dia misalnya. Seperti itu. Nah, jadi kok kalau mari bilang sih effortnya dia di hubungan kalian, aduh enggak bisa main-main lagi. Karena terus-terusan diuji sama kamu ini. Ya, oke lah. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer, berikut Sagittarius, Leo, Aries, kemudian ada Virgo di sana,
kemudian hadir energi dari Gemini, Libra, dan kemudian ada energi dari Capricorn menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.